Ini banyak banget style-nya. Yep. Dia belum ngeluarin Freya. Ya, itu dia keunggulan dengan punya pemain yang bisa banyak full hero. Mana, Gak bergantung dengan, maksudnya sama bagusnya lah ya. Kayak semua yes oke lah, tapi Arvi kayaknya lagi ada di atas rata-rata juga dan Alter Ego mereka pede, mereka berani untuk ngebawain apa yang nggak dibawain dengan tim lain. Ya, Itu dia. Jadi mereka menjadi role model akhirnya. Iya, iya, iya. Bukan mereka yang ngeliatin tim lain baru mereka yang ngebawain. Gue pengen banget lihat sih memang nih Alter Ego second pick-nya gimana. Karena di first tadi gue ngeliat paletnya gue amazed banget sih. Karena plan-nya berjalan sampai di first pick-nya. Dan sekarang di second. Berarti mereka yang akan ngeri kan. Grok ban, di Sunshin ban. wih, respect. Jangan sampai mungkin menurut mereka kalau Kiboy ini udah pegang Grok juga, wah, pales pusing. Benar. Hero yang bahaya menurut mereka ya untuk di patch sekarang. Ini Dan- ada siapa nih? Kalea? Kalea open Kalea. atau Chusin gimana? Cusin ya. Ini Sekarang- diadu nih. Jadi perbincangan masih mau yang mana nih kita nih? Kalea harus Cusin. Gue rasa kalau Onyx ditawarin Chusin dia mau. Pasti, saat sekali. Iya. Berarti banding Kalea dong. Karena Kalea dari Alek, serem juga tuh agresif. Cuma ya kalau gue ngelihat dari trade-nya nggak terlalu bagus, kayaknya Kalea juga punya win rate yang nggak terlalu bagus om. Ketika di pick tuh kayak gak sedahsyat itu untuk beberapa tim ya, Oke, untuk beberapa oke. match juga. Tetap ini ya, Cusin masih di atas rata-rata ya benernya Chusin ya. ya kayak dia selalu ada loh om aksinya Chusin di dalam game. Ya, itu dia. Jadi bisa kita bilang, Soranya juga udah ditutup. Udah nggak bakal mau lagi kali ini ada kesempatan untuk Nino bermain dengan Soranya. Dan kalau bisa kita bilang, masalahnya Nino juga lagi perform banget dengan hero-hero yang initiate. Iya, Macam iya. Arlott, dia lagi agresif sekali. Lagi bagus banget. Kalau Arlott lebih ke power hero sih dia, walaupun nggak terlalu meta ya. Cusin. Nah kan, Chusin pasti diambil no excuse sih. Tawarin Kalea ada. Iya. Purify juga, Iya Iya. tuh win rate-nya 62%. bagus. Dan Zuxin dari kemarin juga Jarang kan lepas. menjadi salah satu Hero most bad. hero most band. Oh, agak Ditawarin mahal sih Cloud. jujur. Jujur Cloud agak mahal sih. Kalea ya tapi. Oke. 62% juga sama loh, secara winternya sama dengan Kalea. Iya, Tapi iya, iya. Cloud-nya nih yang jadi masalah sekarang karena Arvi. Pegangan hero dia adalah Cloud. Ya, cuma harusnya sudah diperhatikan sama Skylar sih. Mau Kari? Karena barternya cukup mahal tadi yang diadu sama Forever. Dia dapat Chusin plus. Nothing. Gatot Kaca kan sekarang ambil. Gak Yang pasti tahu. karena Chusin udah diambil om, dia nggak bisa counter Kaleanya pakai Faramis. Iya. Terlalu greedy sih kalau Chusinnya dipindahin gitu kan dimanapun itulah. Iya, tapi tetap sih itu kayak mahal ya. Iya 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 itu Wow. kayak Wajar iya, lah, wajar reverse gitu. hampir gak mungkin lah itu hampir gak Iya, mungkin iya, lah ya. iya. Tapi Sementara ya ini no Faramis mau buka Joy lagi buat ngejar belakang atau Gatot kah? Baxia. Baxia. Oh. Wait. Hellcard di pick atas. Oh nih mereka tes something ini. Ya. Iya. Mereka coba something. Karena yang cuma sekali pakai si Yangon. Iya. Yangon. Itu dampaknya. Itu dia. Pas yang on pakai sih. Yang Ngeri ya. Dan Yangon. Maxianya Sampai inilah di terus. mereka lagi cari cara gimana cara nutup Maxianya. Karena di awal udah Pikara Cloud, ya lama kau pasti kan. Iya. Lama pasti dapetin Benar. itemnya. belum bisa burst juga. Jadi kaliannya banting ini belum ada yang nyambut sebetulnya. Ya. Buka Parsha dulu sekarang. Parsha, Lunox mungkin? Nox juga Parsha. Lunox better sih. Oh. Aduh, Fanny. Fanny Yazuki. Fanny Azuki oke, kita tahu Fanny Azuki mengerikan. Tapi Hellcard-nya om, ini lebih mengerikan harusnya. Nah, HC-nya di mana dulu? Wah, Kiboy? Rom. Kiboy, oke. Wah, Rom. Kalau HC-nya di rumor ya, gua rasa yang akan ketakutan tuh sebenarnya akan paling berdampak Cloud-nya. Cloud-nya pasti ditempel terus tuh di rumput bawah tuh. Iya, justru Siapapun, Cloud Fanny ini, tuh lihat. Kiboy langsung minum biar seger, biar ngebut larinya. harusnya sih satu target. Entah itu Cloud, entah itu Fanny, itu bakal agak repot. Cuma, gue lagi mikirin nih, seandainya ini cash impossible lah, maksudnya Oke. nggak pasti. Kalau Baxia diputer, kayak Jadi kita pernah Roman. lihat Hellcard juga pernah ada di XP. Oke. Di Wildcard muncul sekali. Baxianya, let's say taruh romer. Dia masih bisa otak-atik lagi nih. Lunox ban. Bisa tapi itu bisa, tapi karena Lunox di ban 80% di jungle. Iya. Karena mereka bakal coba untuk menangin dan kalau tadi ada Lunox, Baxia ini mungkin agak segan Dan- untuk setup berdiri diem aja gitu. Menurut gua, ini kita tahu Kiboy kan. Kiboy akan sangat ganggu dan pressure-nya. Mereka ini akan main cepet, Lip. Pressure-nya akan dia ambil dari awal, mereka akan cepatkan game ini, mereka nggak kasih nafas. Dan kalau ngelihat ke arah Skylar, possibility Skylar menjadi EXP, Godland Fighter juga oke di sini. Ya, tapi karena ada Baxia kayaknya Granger is oke juga buat dia. Ya, bisa jadi.
masih aman gitu. Oh dia tutup Arlotnya Luffy tuh. Dia bawa Hellcard juga kan untuk ke cover nanti. Sebenarnya goldnya apapun enak ini. Harusnya pressure goldnya tuh ada di Alter Ego malah. Iya, pasti. karena HC ya keluar ya. Iya, Cloud-nya jadi agak ragu-ragu harusnya untuk landing dan segalanya. Tapi jangan salah. Mereka punya plan yang bagus banget menurut kita lihat di sini. Tapi satu hal yang mereka harus jaga. Jangan sampai tempo di awal kepleset. Bukan kalah, tapi kepleset. Overcommit atau enggak overconfidence dia main masuk ke area jungle. Itu kalkulasinya harus pas. Oke. Tuh susah di burst sih. Berarti lastnya kalau mates untuk Alter Ego yang bisa nyambut Valen, Kagura. Kagura. Kagura boleh. Ada burst damage-nya ya? Iya, bisa ke-burst Kagura. Ditambah lagi kalau misalnya Ini disuruh kari gak sih? kalau gua suka ya, masih bisa ini ada Lilia di sini. Lilia is oke juga. Baxia bakal mati kutu tuh. Ya. Karena si Lilia. Cuman nggak dari awal sih gue rasa. Lilia tuh butuh item juga kemarin Dua kalau ngeliat item. ngeliat dari Onyx yang pakai kalau nggak salah. Itu lumayan butuh scaling lah. Dan kaliannya jadi susah untuk agresif di awal. Follow up-nya berarti cuma dari Fanny. Kalau tiba-tiba Zetian juga nggak masalah sih. Ya itu Karena lumayan. visionnya jelas. Wah, Moskov Skylar. Alice. Gak bisa ditumbangin karena udah nggak akan ada Yuzong lagi. Elasnya ini berat sih. Zetian berat juga di sini jadinya. Ya, Dari ada, yang enak punya vision om. ada Alice juga untuk langsung melompat. Ini ujung tombak jelas. Alter Ego mereka harus mengandalkan Arvi. Jadi secepat mungkin, main sebersih mungkin. Ini high ground defense juga kah Kimi mungkin? Berat gak sih Kimi? Kimi berat banget gak Soalnya sih? dia nggak ada high ground sama sekali atau mau tabrak dia Valentina mungkin dia masih punya Cecil? masih punya gerakan. Ah ya Cecil. Wah, Cecil. Tapi dua. Loi. Asuransi berarti. Loi berarti kalau gitu. Loi masih fine. Kayaknya Loi Loi masih oke kalau mereka mau. atau Lilia juga masih masuk ke opsi. Gue tadi sempat mikir Lilia tapi kalau misalnya mau dari awal ada pressure ya Loi. Oke. Loi bisa main bareng Cloud juga. Iya. Kalau Di bilang awal. untuk Alter Ego. Karena untuk, ya mungkin opsi dari Kimi tertutup lawannya Baxia. Ya katanya Lilia. Iya. Lilia. Iya. Dia nggak bisa nyari yang burst banget ya. Ya. Dia mau nggak mau cari yang ada sustain-nya juga. Ya, Mereka yes. akan bermain dengan waktu dari team fight selama mungkin. Tapi ini tergantung Yasuke di early game. Kalau Yasuke setirannya bagus, Fanny-nya bisa fitnya banyak di awal. Itu enak banget buat dia. Karena Iya. kalau dia pasti akan fight dengan cepat. Ya, dia hati-hati dengan Hellcard aja deh. Pasti. Ya. Ini benar-benar kita lihat ya. Ini dia. Om pilihan draft jatuh. Onyx lebih stabil sih. Onyx, Lim. Gue masih di AE. Wow, gua nggak tahu mengapa. Gue tadi AE, tapi kali ini gue menuju ke arah Onyx, menyeramkan Hellcard-nya. Jadi kita bakal melihat. Ingat, mereka berada di posisi match point untuk Alter Ego. Kalau Alter Ego tidak bisa mereset semua kesenangan yang mereka dapatkan di game pertama, mereka bisa dilumpuhkan sama Onyx. Onyx bisa mengambil celah apapun. Dan mari kita menyaksikan match point. Mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau Onyx akan bounce back bawa game yang ketiga SoF7 Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the line of down match point for Alter Ego. Oke, duel di EXP Lane yang bakal panjang karena Alice dan juga Uranus. Di Gold pun demikian karena sama-sama butuh Swift Trinity juga. Trionya yang harus kita lihat sekarang. Keyboy ini akan nge-backupin kemana juga. Langsung ke Gold kah memberikan pressure yang banyak menuju ke RV. Ya. Dia juga bisa. Bisa Targetnya banget. banyak sih sebetulnya. Ya, Tapi lihat apa yang dilakukan Yasuke, melakukan following up terhadap Nino di arah top lane karena cukup mengganggu alisnya. Cukup sulit untuk didapatkan, tapi dengan potensi Sans menggunakan Purify telah diamankan dan Yasuke coba untuk mundur ke arah belakang. Tapi Kairi, sayang sekali Alex standby on position untuk menunggu dan itu dia Keyboy. Pressure yang diberikan dengan Hellcard-nya akan sangat mengerikan. Cuma ngomongin dari Skylar, kayaknya dia lebih memilih untuk one by one situation di arah bottom lane ya. ya. Ini Moskov juga ya sebenarnya. Masih cukup strong memang buat Moskovnya. Iya. Apalagi masih bisa jaga diri dengan Spare of Mystery kalau nih sampai Fanny datang ke dia. Dia punya defense juga yang belum fighter kan. Mhm. Ya ini tergantung rotasinya. Tengah lagi Oh, diambil. Sans first blood! Wow my god. Dimakan langsung ditelan tanpa adanya cutthroat sekalipun di depan sana. Mereka nggak peduli selama Sans masih belum level 4. Gara-gara mesen bacon, bakal mereka makan. Dan kalau bisa Keyboy dicari, ini pasti dicari sama Yasuke. Itu dia. Oh tertangkap ternyata tiba-tiba di depan sana. Ditempel sama Nino, vision dibuka dengan sangat jelas. Kairi bisa nutup karena Nino, jangan lupakan. Nino masih berada di level 3.
Membuat para pasukan dari tim Altrigo kayaknya nggak terlalu kuat, tapi dengan adanya kondisi Kairi, rotasi yang sangat cepat ini harusnya bisa dipegang sih oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi Kiboy terpleset dan harus tenggelam di saat adanya turtle. Dan jangan sampai Lim, Alex. Fanny mendapatkan turtle pertama. Jangan sampai. Tapi ini nggak bisa setup juga dari Onyx. Mereka Iya. kalah jumlah 1. Kedua, ya mau nggak mau mereka harus fight dulu. Ini sustain gila banget ini Alex sama Hijume. Dua-duanya ini nggak bisa tumbangin instan. Iya. Tapi Alterigo pelan-pelan juga mereka punya selisih gol sebelum dapatin turtle. Karena turtle-nya memang ini Fanny ya. Cukup sulit untuk bisa setup di turtle juga dan lebih dulu ada Kairi di sana. Dan tapi- kesempatan Alterigo kalau mau ambil turtle-nya ya snatch saja datang sekarang. Tapi kalau kita lihat ada Alex dan Retribution dari Yasuke berhasil mendapatkan satu turtle, tapi di belakang sana mereka tidak akan melepaskan sosok dari Alex. Satu bom point kill dapatkan akan menjadi point kill yang kedua untuk Nino. Mencoba di cover dengan sangat baik, tapi Yasuke membunuhkan dengan adanya sosok dari seorang Kiboy. Instant kill shotgun didapat dari Sans. Nino menjadi point kill yang kedua. Hijume sedikit datang terlambat, tapi setidaknya dia mencoba untuk menahan semua yang diberikan keuntungan terhadap tim Onyx. Menumbangkan Kairi Dearly bukan sebuah jawaban, tapi satu shotgun yang mahal banget di tangan dari Sans yang dia terpressure dari awal. Ya, Yasuke tumbang dengan kondisi masih punya purple buff tadi. Jadi sekarang harus nunggu dulu ya. Walaupun mungkin gak bakal lama lagi. Dari purple akan muncul. Pressure-nya seenggaknya akan sedikit berkurang. Yep. Tahan-tahan dulu dan lihat artinya juga cukup nyaman nih bahwa belum ada gangguan itu dia. Oh, miskom. Yep, keluar tadi. Deadly Poison Sting hanya menggores sedikit ya untuk ke Harvey. Tapi Yasuke ngambil-ngambilin jungle-nya Kairi. Itu kalau nggak kedorong masuk om damage-nya. Set Arvi. Tapi Arvi mau nggak mau harus agak galak dikit dibandingkan dia nggak dapet wave lim. Iya, Tapi itu kalau nggak kedorong sama Skylar, damage-nya masuk dari Kiboy. Tuh, Kita lihat, bakal dibalikin. Oh masih terlalu keras dengan adanya fighter kali ini. Arvi masih bisa selamat. Kiboy harus butuh item juga untuk bisa nge-burst dari sosok seorang Arvi. Itu dia lifesteal yang cukup kencang diberikan oleh Alex. Itu dia yang gue maksud kayak Hellcat di game ini. Pressure-nya cuma bisa ke arah Cloud. Itu di awal. Cuma udah masuk 5 menit segini agak susah ya. Yep. Lihat dari Cloud-nya juga lumayan badak gitu. Apalagi ntar udah jadi DHS. Blazing Duet. Darahnya enak banget ini. Naik Balik terus. lagi. Soalnya masuk blessing attack ya. Buat blessing duet. Skylar bisa kumpulin pundi-pundi gold juga. Jadi masih punya jaminan lah buat di late game-nya. Wah tapi Lutfi masih terlalu sakit sih untuk Yasuke. Kayaknya ada baiknya Yasuke targeting utamanya ya memang Sans kalau mereka masih mau. Dan menuju ke arah Alex yang tidak bisa dibendung. Tapi kali ini bakal coba dipaksa untuk bom point kill. Akan coba diangkat Kiboy. Pilihan utama mereka tapi masih bisa dengan kartu blazing duet from Marpe. Belum menutup para pasukan dari tim Onyx. Mereka masih mau lebih. Lutfi is coming. Dan jauh pukulan dari seorang Arvi dan Pagani. Killing spree from Lutfi. 2 point kill bakal didapatkan dengan adanya double kill. Tidak ada yang bisa memegang karena Lutfi. Lutfi masih terlalu kuat untuk dia kill seperti ini. Tidak ada Demon Hunter Sword. Tidak ada anti-regen dan Pagan out of nowhere Turtle mendapatkan sebuah keuntungan dan ini yang mungkin jarang terjadi kita lihat. Dilepaskan disengage dan cari keuntungan di laning lainnya Lim. Ya secepat itu ya gerakan dari Fanny juga memang. Sementara ngelihat dari rotasi untuk Onyx. Di mana ada Lutfi, di situ mungkin Onyx masih punya celah. Yes. Tapi kalau Lutfi-nya terlambat, itu beda lagi kasusnya. Yep. Kalau juga Arvi-nya terlalu jadi, Lutfi-nya nggak bisa apa-apa. Oke. Tapi Lutfi punya 100% kill participation sekarang. Oh gila instan. Yasuke, dia cuma cek ombak, tes ombak. Tapi dengan adanya Kiboy di depan sana, Yasuke pede untuk dapetin point kill dan Kiboy kali ini menurut gua nggak online dengan Hellcard-nya. Ya. 4 point kill itu nggak online sih Lim. Jelas. Ini Fanny. Oh, Purify Instantly Gaming berhasil mendapatkan satu momentum dari Skylar, tapi Hijume masih mau lebih. Zoning out, Sans jadi pilihan utama, tapi lihat apa yang dilakukan oleh sosok seorang Arvi dan juga Hijume. Melepaskan Alex, membiarkan Alex hilang di depan sana dibandingkan ada 2 point kill yang harus tercipta. Lebih berkorban sih tadi dari Alexnya sendiri. Tapi serius, ini meleng dikit, Yasuke dia berani masuk kemanapun. Yep. Iya. Oke, Yasuke bakal coba untuk mundur ke arah belakang dan lihat steel cable-nya. Menarik. Dia bermain dengan cukup presisi kalau gue bilang. Penggunaan energinya itu dia pakai bener-bener fokus Lim. User ini om. Sangat user karena tadi waktu Kiboy tumbang juga. Dan Kan pakai bakal, purple. oh Lutfi untungnya masih terlalu kuat om. Mati regennya belum ya? Belum. Tapi ya inilah Alice ya, kayak selama kita belum punya anti regen, dia akan cukup annoying lah, dia mengganggu. Tapi ya sama seperti Uranus, mengganggunya itu bukan yang typically nge-kill, tapi bayang-bayangin dan memberikan efek-efek kayak crowd control dari skillnya dia. Ya, lumayan sih sebenarnya kalau buat Lutfi ya, dia punya damage yang lumayan. Yeah. Karena lawannya juga nggak sekeras itu. Sekarang Farlin dari kasih ke arah Yasuke. Ya ini Kiboy meleng dikit. Serius, Fanny akan
datang lompat ke ke dia. sana. Ya, Tuh. panis sih. Langsung Dia panis. makanin terus ini Keyboy sama Sans dari awal. Dan Sansnya ini mau nggak mau energinya harus presisi juga. Karena dia tadi kalau yang diangkat nggak sengaja Nino sama Hijume. Ini berat banget, Lim. Sisanya artinya bebas. Abis itu, ntar tiba-tiba menuju ke arah Yasuke yang nggak bisa kepegang lagi. Oke, sekarang turtle fight. Oke, Yasuke? target ke arah belakang Yasuke bakal coba dapat satu momen kelatasan dan hilang begitu saja instant kill dari sosok seorang Lilia was a little girl. Wah. Tapi nampaknya Luffy menutup jalan para pasukan dari tim Ultimate itu bisa pulang dengan maksimal. Keyboy. Maksimal lebih dan itu dia. Satu Oh, ada tombak Luffy. dari Skylar yang berhasil menyelamatkan Keyboy. Arvi mencoba untuk kabur dengan adanya satu wave. Tapi di depan sana Arvi akan coba dimakan oleh Luffy. Battle Mirror Image menggocek Luffy. Membalikan Oh, balikan Luffy. dengan Luffy. Astaga, Luffy terlalu kuat. Monster kill di depan sana dan Hijume tidak ada jalan untuk pulang. Ada Black Shoes. No. Tidak bisa dikejar dan Skylar menyelamatkan Keyboy. Bayangkan tadi nggak ada Skylar, Keyboy udah pasti jadi point kill. Wah, ini Lutfi sih. Seseorang harus berhentiin Lutfi. Karena dari tadi 6 point kill. Lutfinya gak bisa dipapain lagi. Gak ada yang bisa apa-apain. Selama tim fight kumpul, ini Lutfi sangat ini ya. Sangat powerful sekali nih. Dengan Doom Waltz yang dibawakan. Ya habis-habis juga. Sedangkan Yasuke akhirnya memilih untuk memanjangkan lane saja. Turtle-nya Lepas. mau Turtle-nya. di reset jadi Lord. Oke, 2-1. No perfect turtle untuk Alter Ego. Tapi bermain dengan adanya Luffy sebagai ujung tombak mereka. Ingat Luffy kuat saat ini dengan keuntungannya Omawa 602. Tapi jangan lupakan mereka punya Lilia, mereka punya Cloud, itu harus dipertimbangkan Omawa. Iya. Dan Lutfi sudah mulai bisa dicicil dikit-dikit ya. Karena seharusnya anti regen sudah dimiliki. Golden juga udah jadi. Keyboy? Iya. Tapi dicari di mana Keyboy berada. Terlihat visionnya. Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka semua kebingungan. Mencoba untuk menangkap ke arah Nino. Target utama mereka menuju ke arah Sans. Mencoba dikocok dengan Crimson Bacon. Mundur ke arah belakang itu semua jawaban. Dengan adanya Luffy sebagai ujung tombak mereka. Dengan giginya yang tajam. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego benar-benar gak bisa berbuat banyak. Dan jangan lupa ya. Dihisap. Jangan lupa nih, late game dari Onyx. Mereka masih punya Moskov. High ground defense iya. Trinity hero iya. Lawan dari Fanny iya. Iya, Fanny pun gak bakal bisa instan nanti ke Moskovnya. Sekarang kita lihat dari itemnya. Baru sampai di item kedua nih. Menuju Iya. Trinity. Lebih tajir daripada Cloud ya. Iya sih. Lebih tajir dikit ya, karena memang sama-sama ngejar untuk Swift Trinity. Siapa yang lebih cepat seharusnya nanti akan ada di Skylar. Kalau ngelihat dari progres yang sedang berjalan sekarang. Oke. Ini progres dari Onyx. Mereka dengan adanya permainan dari Fanny yang luar biasa. Mereka bagus banget untuk comeback strongernya. Wah, Mereka coba mainin laningnya. Mereka maksimalkan Keyboy. Oke, Keyboy nggak bisa pick off. Berarti mainkan laning jauhnya. Ketika laning jauh mereka gagal, mereka coba cari distractionnya. Akhirnya netral objektif dipegang Onyx lagi. Benar. Voltnya pun ada di mereka. ya golnya Lutfi ya, 1.500. Dibandingkan dengan Uranus ya. Karena memang ada 6 poin kill yang bisa disecure untuk Lutfi tadi. Dan seharusnya ini dengan tempo pelan seperti ini setup sih. Setup Lord yang bisa dimulai oleh Onyx ID duluan. Mereka punya Baxia. 7. Mereka bisa hadir kapanpun juga. Atau kalau mereka mau coba panjangin mungkin bisa. Tapi ya harus hati-hati. Jangan sampai ada Yasuke. Susah sih memang. Akan susah gimana pun caranya Fanny ketemu Moskov. Dia react-nya Moskov itu bakal banyak. Dia Spear of Mystery dia bisa tunggu Ngedash. dulu gak langsung ngedash. Iya dia tahan dulu dash-nya atau dipukul dulu. Banyak, pokoknya banyak banget react dari Moskov. Yang bikin Fanny agak berat. Kayaknya 3-2 sih jadi opsi yang paling bagus ya. Moskovnya ada yang nemenin, Fanny-nya juga ada yang nemenin. Ya ditambah lagi kan kita ngomongin karena Fanny ini bukan fighter ya. Jadi Ah. mungkin agak cukup berat untuk bertahan di depan Moskov. Bertahan di depan Luffy aja berat tadi. Yes. Sementara Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Gua rasa keduanya bisa pegang Lord. Yang satu punya Alice, yang satu punya Uranus. Trinity. Marksman-nya juga ada Arvida, Trinity udah jadi. Dan di arah mid. Oke, di arah mid Luffy bakal menjadi target utama tapi ternyata itu hanya sebuah Alek, distraction Alek. Alek. Dan bakal beli 16 duet from Arvi. Oh sekalian pindah! Sana Skylar langsung pindah. Spear of Mystery yang sangat baik tapi miss cable dari seorang Yasuke tidak bisa menumpangkan seorang Skylar. Nino. Kehilangan Arvi dan di belakang sana para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan dua pemainnya. Dan bahkan Nino udah sekeratul mau. Skylar pun masih bisa selamat, lihat. Tidak bisa Dikejar. dipegang Nino, harus tenggelam. Permainan dari Sas dan Skylar. Tombaknya dengan sangat tepat berpindah tempat menyelamatkan Onyx. Plus bad timing tadi untuk Yasuke. Karena dia ketika terbang ke atas buffnya hilang sekarang. Lord free untuk Onyx. Yes, gak ada yang bisa ditukarkan. Point kill, gak bisa. Makan siapapun sulit kali ini Yasuke udah mulai turun powernya. Ya, dan ya itu dia. Sebuah timing yang memang luar biasa ya. Decision making
Bisa kita bilang tadi datang dari Skylar juga dan gak perlu pulang karena ini sudah selesai untuk Swift Trinity bagi Skylar juga. WON lagi sekarang. Iya, Emblem, Wajib sih WON. Iya. Karena Blazing Duet kan lawannya. Emblem Fighter juga kan jadi kisi tadi di lore. Oh, tertancap kembali. Alek. Tapi kali ini Alek bakal coba untuk memakan Kairika dan no backup, selamatkan no backup. Skylar. Menyelamatkan kembali untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Skylar. Ini kesekian kalinya, ini bukan pertama kalinya Skylar menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, dengan defensif gameplaynya, membuat tim Onyx mereka selamat, tidak ada Kairi yang ditarik ke dalam turret. Sedangkan Arfi Oh, Arfi! udah terlalu jauh dan masuk dengan Blazing Duet yang tidak terlalu mampu untuk mendapatkan poin kill. Target utamanya menuju ke arah seorang Keyboy. Maka coba diamankan dan dikocek begitu saja. Tapi sayangnya Keppel dari Yasuke masih presisi. Oh, di bawah, Distraction di bawah. di bottom lane dari seorang Skylar. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan satu poin kill belum ada. Win of nature save the day untuk Skylar. Oh, dikejar lagi kah Yasuke, Yasuke! Gak ada Kastrot, Hati-hati. gak ada Kastrot. Gak ada Kastrot, sulit untuk bisa ngejar Skylar kali ini. Tapi hati-hati nih, ini continuous team fight yang kuat sebenarnya Arfi versus Oh, Skylar! tanda Skylar! Tershutdown, no way! Mereka nggak punya Skylar, mereka akan coba dihajar balik. Lutfi sekalipun gak akan kuat nahan damage yang diberikan oleh seorang Arfi. Hanya cuma bisa distraction dan juga laning jauh yang didorong oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus benar-benar nunggu Skylar. Oh, Lutfi. Karena Lutfi lihat apa yang dilakukan Arfi. Dia ngegrogoti seluruh sayap, vampir itu tidak berdaya di depan Arfi. Dan masih bisa bertahan Alter Ego. Kehilangan satu base talent di bagian bawah namun game masih berlanjut. Win of Nature untuk Arfi. Sementara ini bakal bikin temponya akan lebih hilang. Iya, tapi tadi tempo yang cukup naik ya ternyata ya. Dari bagian atas juga dan turun ke bawah tadi saling kejar-mengejar. Dan Lutfi sejauh ini memang belum tumbang. Tapi kalau kita lihat dari derasnya HP dari Lutfi yang turun, seharusnya tuh di next fight, Lutfi bisa di pick off. Iya. Tapi dengan syarat, Arfi yang mukulin. Harus Arfi juga punya attack speed. Betul sekali, Arfi Regen ada di Hijume sebetulnya. Ya, cicilan dari Hijume sedikit demi sedikit lumayan juga nih. Karena ada Wishing Lantern juga. Bikin makin sakit lah seenggaknya. Berasa buat si Kairi ya. Ya, Sansa juga Wishing Lantern nih masalahnya nih. Sama-sama utility yang sangat sakit dari kedua belah tim. Cuma yang gue suka, Suns kali ini agak lebih keras lah, Lim. Ya, ya Cusin, ada Crimson Beacon, ada Clock of Destiny juga. Dan lihat bagaimana Lutfi-nya kena cicil pun gak ada masalah. Udah Bahkan kejar loh dia. Harus hati-hati tetap. udah gak bisa bandel gak sih Om Aleknya? Aleknya udah gak bisa bandel gak sih? Iya. Ini dari tadi Alek udah nggak bisa dikasih chance sama sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya Alek mau trappingnya buat Keyboy gitu loh. Menurut gua Alex sekarang the best-nya backup. Betul, setuju. Jadi tunggu ada yang masuk, dia berbanting. Bukan yang buka ya. Iya. Dan jangan lupa Kairi udah menit segini pasti dia bergerak sebagai ya frontliner. Mm-mm. Ya memang dia jungle gitu kan, tapi dia bukan jungle damage, dia jungle tank. Ya, hebatnya sudah ada di tempat yang lain. Ada di Skylar, terus juga sekarang juga si Lutfi bisa kasih damage. Jadi dia Kairi. Purple-nya. Gak bakal dikasih. Oh, Lutfi. Oke, bakal coba dihajar. Fokus ke arah belakang Suns. Ada Crimson Beacon Oh, tertangkap. Yasuke coba untuk kabur dari Skylar. Tertancap depan sana. Ini informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Alter Ego masih memiliki satu jungler. Dengan power retribution yang masih available. Jangan ada serius? satu bos tsunami slam. Lutfi Serius? dari belakang sama. Mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh Skylar. Flicker for defensive Nino. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego. Memasak ke arah belakang. Tertangkap Yasuke-nya. Masih bisa selamat tapi ada brutal tim yang berbeda. Top lane, Karena top power lane. retribution dari Arfi. Keyboy split. Memaksa poin ke atas Lutfi. Top Tapi lane ya. Lutfi-nya tershuttle. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy dalam top lane. Terlalu baik bermain dengan split push. Mencoba untuk menetralisir semua keuntungan yang Oh, dimiliki Keyboy, oleh Keyboy! Alter Ego. Keyboy, oi! Win of Nature Oh, oh. 7 day. Dan bahkan Arfi tertakedown oleh Suns. Membalikan semua keuntungan yang dimiliki dari Alter Ego. Onyx Indonesia mengamuk. Mencoba untuk mendistract semua gameplay dan Oh, ada makro Keyboy. dimainkan oleh Keyboy. Oh, masih Fokus ke arah Keyboy! PS. Jangan lihat apapun yang terjadi. Keyboy gagal melakukan endgame. Nice try Keyboy. Masih bisa bertahan kali ini Alter Ego. Dengan Lord yang digempur lagi. Mereka gak berhenti, Suns bakal kejar lagi. Tapi lihat yang dilakukan. Para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harus menutup karena Lord. Lord yang terlalu keras. Alek baru muncul ketika 5 detik lagi. Tapi Arfi kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia udah mulai ketar-ketir karena Lutfi-nya udah dimakan. Itu dia. Dan lagi-lagi masih bisa bertahan Alter Ego. Kali ini gak bakal memberikan game yang mudah untuk Onyx. Begitupun sebaliknya. Dua perwakilan dari Indonesia kali ini yang memperebutkan slot upper bracket. Tapi ini bakal keras banget pastinya. Selama Yasuke masih punya purple buff, disitulah terancam pasti dari Suns, Keyboy atau siapapun yang tipis. Wah. Yap. Arfi bahkan selesai full item ya.
Kita lihat dari replaynya tadi, Kiboy ada di bagian atas. Sehingga fight ini sebenarnya diunggulkan secara kuantitas oleh Alter Ego. Yasuke itu terakhir Yasuke kena tombak di bawah itu. Iya. Selamat tapi. Tapi ya, Pas banget Skylar no. tuh itu kurang 1 hit, 1 pixel HP yang tersisa. Dan untungnya juga Alter Ego, top base start mereka gak pecah. Kalau Skylar ada nafas sedikit dia bisa loncat, itu 1 hit Yasuke selesai. Tapi real itu Dewi Fortuna buat Yasuke sih. Iya, karena Skylar down. Iya dan even dia nggak down ya, itu kalkulasi darah yang bener-bener gak kelihatan itu. Asli. Bener-bener pas banget tadi timingnya, tapi sekarang temponya akan sedikit turun. Ya. Karena Lord belum muncul, Rose Gold ternyata Yasuke ya. Iya. Mau nggak mau sih, dia nggak bisa full juga. damage. Dia brute force juga, harus respect. Tough boots, Rose Gold, brute force. Itu setidaknya menyelamatkan dia sedikit ya Om. Ya, Nggak banyak. Lebih cepat sadar lah ya. Iya. Karena dia pakai tough boot juga dengan ada War Axe kan di sini. Oh, membawa ke arah late game. Sekarang kalau ngomongin Kiboy akan dapat kesempatan yang kayak tadi ketika Blade of Despair jadi, udah beda kasusnya. Bisa Itu end bisa tadi. di end game tadi. Wah, tapi ini hijau udah sangat sakit sekali ya. Lightning Tranchan loh. Lightning. Terus apa Wah, lagi? jadi- Divine Blood Wings. Ya hati-hati loh, satu bola ledakan di dia tuh bisa Dan- hampir 1000 dia. Dan bahkan jangan lupain, Nino. ini kita lihat Nino bisa dimakan kapanpun, retributionnya gagal. Kairi Gak yang dapet, dapet. gak Kairi yang dapet dapet. dia. Iya, Kairi yang dapat soalnya. Berarti tanpa purple buff. Ini teamfight yang lumayan berat nih, apalagi kita tahu kan power Fanny semakin late game semakin berturun. Iya, paling ya manjangin lane dulu tapi ada konsil. Oke. Oh, nggak nyampe. Alek gak nyampe, mundur sih. Ini kalau misalnya dipotong sama Suns ini selesai para pasukan dari tim Alter Ego. Dan Suns tahu kalau dia mau maksa motong, bahayanya ada di Lord. Ya. Karena mereka punya Lord dan mereka punya keuntungan di lane bottom lane. Jadi nggak bakal mau dipaksa. Cuma Lord ini juga menurutku nggak bisa di-burst loh sama kedua belah pihak nih. Iya. Jadi ketika atasnya muncul, misalkan atasnya muncul, ya di bagian Lordnya juga paling bisanya team fight. Kecuali udah dicicilin, Lord- beda lagi. Lordnya juga jadi bad sih menurut gua. Lord evolve soalnya. Wah, Kiboy kelihatan. Oh, Kiboy terlihat, bakal coba ditarget di depan sana Kiboy! Wah, Wah, bahaya. Kiboy dimakan. Dan bakal para pasukan dari tim Alter Ego mereka standby untuk melihat di mana Lord itu sampai di mana. Oh, dicepetin. Setengah darah. Bakal coba dikomit sama Skylar. Tapi Lordnya. jangan lupakan Lordnya. Skylar. Bakal Lordnya. coba ada retribution di tangan Yasuke. Yasuke. Kehilangan sosok seorang Kairi. My God. Skylar sekarang tuh mau high ground mereka di Skylar. Tapi lihat Suns. Gak bisa dibendung damage dari Arvi. 2 orang hilang. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah miliki. Lord ada di bawah. Tanpa adanya Kairi. Dan Kiboy untuk 13 detik lagi mampukah? Onyx seenggaknya mereka harus kontrol dari laningnya terlebih dahulu. Ini Lordnya di slow push di bawah loh. Ya sengaja. Dan lihat Kairinya masih lama. Kiboy juga nggak ada flicker. Main split pun sudah nggak bisa. Wave terlalu keras untuk Kiboy. Wow. Yap. Minus Semua- 1 jantung. Minus 1 jantung. Karena satu kesempatan tadi, Yes. ketika tumbangnya Kiboy itu kayak ngebuyarin semua konsentrasi dari pemain Onyx yang lain. Iya, ya. Di Lordnya ya seperti gue bilang tadi nggak bisa dipaksa kan. Yap. Mau, Akhirnya susah. mau gak mau ketika mereka memaksakan juga ya ada yang pecah tadi dan itu pun kestil tadi karena terlalu dipaksakan. Oke, dan Alek-Alek. Fokus ke arah Lord. Bakal coba ada Alek di depan sana. Pakai damage terlalu sakit. Arvi nggak mau terlalu terburu-buru. Lutfi masih bisa bertahan. Tapi Yasuke bertahan di depan sana. Blending keluarga. Tapi lihat Yasuke tertancap di Yasuke. tembok. Untuk Oh. bisa selamat. Oh, Kiboy Di belakang belakang. sana Kiboy berhasil menggerogoti di pasukan dari tim Ijube. Alter Ego. Tapi ternyata sosok Arvi one by one dengan adanya Skylar. Dua-duanya win of nature. Shutdown pun terjadi. Alter Ego gagal menembus base. High ground Onyx. Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense. Kali ini Raja Langit. Gak akan ngasih game yang mudah. Gak bisa clean sweep dengan mudah Alter Ego. Walaupun kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk Onyx. Ya. Mereka kehilangan 2 base turret in total. Tapi game masih berlanjut. Dan kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Wah, ini benar-benar match yang sangat mengerikan di penutup hari ini. Lihat tsunami slam-nya dan Arvi, dia tahu Lim. Gak boleh masuk dia. Wah ini, coba Kiboy ini bahaya banget loh. Yap. Diguntingkan bilang, oh, Oh, dapat. wait. Onyx. Mereka paksa coba, oh Kairi tertinggal, hati-hati. Masih belum bisa dikomit juga. Sebenarnya mereka butuh Alex sih untuk makan. Dan sekarang Kairi bisa dimakan menurut gua. Nih, next slot akan menjadi penentu ya. Ya. Setelah sebuah push ternyata berhasil untuk mendapatkan mid base star dari Alter Ego yang atasnya ini agak gemes ya. Karena Alter Ego belum pecah-pecah dari tadi. Jadi belum ada super wave minion untuk Onyx di area top. Tapi Alter Ego ini serem banget karena mereka selalu bisa menemukan celah dan cara untuk ngehandle agar Onyx gak bisa fokus ke objektif. Ya berarti keuntungannya masih ada di Alter Ego ya. Masih. Untuk far lane-nya.
Dan jangan lupa sekarang untuk gold kayaknya udah nggak terlalu berimpact deh untuk keduanya gitu kan. Bedanya 1600 doang juga. Iya, betul. Masuk di menit ke-22. Lord semakin keras, minion semakin sakit. Ya, kita tahu knockout stage ini untuk bagi mereka yang layak berada di knockout stage dan Skylar diberikan tugas untuk mendapatkan clear minion di arah top lane. Karena dia bisa join kapanpun dia datang di depan sana. Memaksa ke arah belakang Alek. Dia udah mengeluarkan flickernya, tidak ada tsunami slam. Tidak mau terlalu terburu-buru. Informasi yang didapatkan adalah wave yang masih sangat bagus untuk Alter Ego di arah top lane. Karena belum ada yang muncul, Skylar juga nggak terlalu jauh dari laningnya. Lord pun nggak bisa di burst, inget itu. Dari kedua tim, dua-duanya nggak akan ada yang bisa cepetin Lord. Karena Lordnya udah keras banget. Masuk di menit ke-22. Ancata talisman, ya Hijume, dia butuh cooldown. Dia butuh sustain juga untuk mananya. Sekarang speed push bisa jadi ancaman. Dan Kiboy, dipaksa kah sama Kiboy? Kiboy memaksakan turret agar minion mereka sama rata. Sama-sama super wave, tapi digas. Kairi terperangkap dari sana. Maka coba digas. Purify Gaming menyelamatkan. Skylar. Skylar hilang. Oh my god. Ini bencana untuk Ori Indonesia. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Oh no. Mereka kehilangan Kiboy. Mereka kehilangan Skylar. Dan Bang Lutfi akan menjadi korban selanjutnya. Kairi. Tidak ada jalan pulang untuk sosok seorang Kairi Kairi. down. 3 pemain mereka hilang. Sang Raja MPL Indonesia. Tersisa 2 pemain saja. Lutfi di depan sana. Tapi Nino lebih fokus ke arah base turret. Alter Ego. Mereka mencoba untuk fokus ke arah base. Dengan adanya wave yang masih jauh. 20 detik. Masih lama tapi wave top turret mereka tertahan. Mereka akan biarkan wave jalan tapi Hijume berhasil menuat. Saat kali ini kehilangan immortality-nya. Alter Ego. Saat ini bencana. Alter Ego. Alter Ego merobohkan Raja MPL Indonesia ke lower bracket. Clean sweep! Alpha membuktikan kelasnya kali ini. Hasil yang berbeda diterima oleh Onyx. Mungkin memang di MPL ID Onyx lah pemenangnya, namun di M7 Alpha ada di upper bracket. Wow. Lagi Alter Ego, mereka tertinggal di awal, tapi perlawanan mereka, konsistensi mereka untuk bisa mencari celah, mencuri apa yang bisa mereka dapatkan tadi. Oh my god, what a mentality! Alter Ego membuat sang jawara region MPL Indonesia harus turun ke arah lower bracket. Dan lihat, ini membuat mereka semua bangkit. Menunjukkan kalau kemenangan yang mereka lakukan di Swiss Stage itu bukan hoki belaka. Tim hoki mana yang belum pernah kalah di M7? Alter Ego lah. Tim yang memang belum merasakan juga bagaimana rasanya kalah even di gamenya. Yep, masih mempertahankan tren 100% game rate dan juga match rate. Untuk Alter Ego, kemenangan mutlak 2-0 mereka dapatkan setelah pertarungan yang sangat sengit sekali terjadi. Wah, mentality di saat mereka coba diacak-acak dengan makro gameplaynya. Lihat, mereka fokus, mereka tenang, mereka balikin keadaan, mereka cari celah yang bisa diamankan dari Onyx, yaitu Kiboy-nya. Yep. Ya, mereka percaya juga. Sama Yasuke mereka percaya sekali. Ya, mereka percaya Yasuke bisa defense, pasti bisa defense. Sisanya fokus ke team fight. Dan itulah yang terjadi tadi, makanya di daerah Lordnya diungguli. Wah, Skylar tapi udah melakukan yang terbaik. Semua ada dilakukan sama Skylar tadi. Kalau kalian lihat, berapa banyak penyelamatan dilakukan Skylar. Clear minion Skylar. Tapi ketika Skylar terjepit, problem utamanya Lilia di sana tetap bisa ngedeal damage, bro. Ya, semua gue rasa bekerja dengan sangat baik sih. Even itu Lutfi. Di awal gak ada Lutfi, selesai itu, gamenya bakal jadi game cepat. Nah ini dia, defend dari Yasuke di bagian top tadi ya. Langsung hilang Kiboy-nya. Dan Kiboy hilang, lagi-lagi Skylar yang tertangkap di area tengah. Blazing Wave dari RV ini pure, mutlak kemenangan team fight dan juga begitu bagusnya koordinasi, komunikasi dari Alter Ego. Ya, untuk defense ya pasti udah susah banget sih. Mereka sisa berdua gitu kan. Untuk clear minion juga ini bukan tipikal hero yang bisa clear. Even itu Lutfi, dia bisa buying time tapi dia nggak bisa clear. Dan akhirnya minion masuk, selesai. Wah, gila. Alter Ego menumbangkan raksasa Indonesia, Om. Iya. Tapi itu dia performa yang sangat solid dan juga penuh determinasi. Saatnya kita dengarkan langsung bagaimana interview bersama dengan para pemain dari tim pemenang. Alter Champs rejoice for Alter Ego!
Wow, what an intense match, boys. 2-0 against Onyx. Again, this has got to be one of the biggest upsets we've seen, especially taking a look into the grand finals. Last time around, it was Onyx that was able to win, but this time, you guys were able to secure this victory. Now, Alec, I'm not going to skip you this time, all right? Alter Champs, Alec, I'm interviewing Alec, all right? Alec, we want to know, as a first-time M Series debutant, how important was this win for you? Apa rasanya? Kamu kan pertama kali di M Series nih. Ya, Terus akhirnya bisa menang nih lawan Onyx walaupun kalian bisa kalah sama Onyx di grand Iya. final kemarin. Apa Mungkin- sekarang rasanya buat kamu? sekarang bedanya alter ego yang berbeda aja sih. Okay, it's a different alter ego. How different is alter ego? Apa bedanya? Mungkin dari segi apa ya, makronya mungkin kita lebih jalan dari grand final kemarin. Okay. Alec mentioned that their macro is working a little bit better compared to the grand finals when they last met Onyx. Jadi udah nggak hoki aja, Hoki juga. hoki juga. They're 50-50. also lucky. Iya, 50-50. 50-50. So better macro 50%, better luck 50% as well. Nino. Gimana rasanya Nino? How does it feel Nino? Gimana rasanya ya? Senang banget sih, soalnya tuh bisa dibilang Onyx susah banget dikalahinnya. Jujur ya, semenjak waktu Kyrie masuk tuh susah banget. I see. Tapi alhamdulillah ya masih bisa menang-menang akhir-akhir ini. He says he's really grateful because Onyx is such a tough opponent, especially since Kyrie came into the lineup for Onyx. He's felt as a veteran player that Onyx has become really, really tough. So, kenapa hari ini bisa sama makronya lebih jalan? Nggak tahu sih, ya itu yang aku rasain doang sih semenjak kayak season 10 susah banget ngalahin Onyx ketika Kyrie masuk. Okay. So he's reiterating that Onyx has been so much better, has been so much tougher as an opponent compared to before Kyrie came in and now after Kyrie came in. Coach Zephyr, we meet again. Yeah. Yeah. Gimana? We saw finally new strats coming out from Onyx. We saw Keyboy suddenly on the what's his name again? What was Keyboy playing, guys? Hellcurt. Keyboy was playing Hellcurt earlier on, and then we saw the Moskov coming through from Skylar. Were these picks that you were expecting? No, we not expect about the pick Moscow pick. I think it's not in the meta, but they picking it. I think, but they still play good. The Skylar, I think we just lucky. I think. Still just lucky. Yeah. Still the motto for Alter Ego right now, just still lucky. Now, because you were able to win, Coach, how does it feel? Do you think that Alter Ego was able to win easier because of your positioning? I mean, considering Onyx had to fight for their life in the Swiss stages. Sebenarnya kemenangan ini berkat Alter Champs yang gak jumawa, ya kan? Ya kan? Mereka tidak mengaktifkan pasif AE, ya kan? Jangan pernah dipuji AE-nya, jadi luck is on our side. Yeah. Luck is on their side. I was asking about if it was easier for them, but his answer is like, you know what? It's because the Alter Champs, they're not making this an omen. They're not saying that we're good or anything. They're just continuing with the Alter Ego passive. The more hate they get, the better they play. Okay. Hockey means lucky. Hockey means lucky to the fans out there. So once again, Nino, because of this, now Onyx will have to fight for their life in the lower bracket. Mereka karena kemenangan kamu hari ini, unfortunately Onyx tuh harus berjuang di lower bracket nih. Apa yang dirasakan sama Nino hari ini? Cuman mau ngasih support aja sih buat Onyx. Ya mereka bantai bawah, semoga kita hoki sampai grand final. Itu aja. Hopefully Alter Ego just continues to be lucky and good luck to Onyx in the lower brackets. Do you think that Onyx can make it out of the lower brackets? Bisa nggak Onyx? Bisa banget karena aku yakin mereka kuat banget. He thinks they can because he knows that Onyx is a strong team. So finally, Alec, once again, any messages to the Alter Champs who have continuously supported you? They're chanting once again for you. Any message to them? Jangan jumawa lah, kita hoki terus sampai grand final nanti. Amin. Hopefully we continue to be lucky up until the grand finals. That is his message to the Alter Champs.
So once again, congratulations to Alter Ego as they continue their journey in the upper brackets. And we're gonna throw it over back to our casters to break that match down. Wah, luar biasa. Respect. Gila, Respect Aldrigo. respect Alter Ego, permainan yang benar-benar luar biasa Om Awa. Yap. Dia benar-benar ngasih tunjuk kalau misalnya mereka benar-benar improve. Dan mereka tetap menyemangatin Onyx. Kita juga tentunya menyemangati Onyx. Yap. Hoki lanjutkan Alter Ego lewat atas. Lanjutkan Onyx lewat bawah. Ya semoga di atas hoki sampai final. Ya, Iya. di bawah Kata- juga Kata Nino kan. Iya. sampai final juga Ya. Onyx ya. Amin. Kalau serius nih, kalau udah finalnya Onyx, AE, gua pribadi terserah siapa yang Sama. menang, terserah. Bebas, Karena bebas. piala udah pasti pulang ke Indo. Benar, sama gue juga. Udah terserah. Gua Udah Indo sama ditanya, Indo udah. ditanya nih siapa ntar vote-nya, terserah gue jawab. Urusan belakang. Terserah. Kalau udah Indo sama Indo final Iya, ya. setuju. Karena yang penting kan pulang piala ke Indo, Udah itu pasti, doang. udah pasti ke Indo. Ya Gitu buat loh. teman-teman dari mungkin Sonic ya, jangan kecil hati karena Onyx belum gugur. Masih Belum. ada. Onyx masih main tapi di lower bracket kawan-kawan. Benar banget. Jadi untuk Onyx tetap semangat untuk di lower bracket dan Sonic tetap harus semangat menyemangati Onyx yang ada di lower bracket. Alter Ego juga semangat untuk berjuang di upper bracket. Alter Champs juga semangat untuk mendukung Alter Ego di upper bracket. Itu dia. Semangat jadi sama-sama semangat untuk dukung di Benar. dua sisi yang berbeda. Nah ini berarti untuk sudah 8 tim yang bakal main juga sudah kita lihat ya. Ya, Siapa yang bakal ada di upper, siapa yang bakal jadi lower. Masalahnya ini peringkat pertamanya Ini di bawah. di lower nih. Kecuali ini Iya. Iya maksudnya satu- Region ID dan Region Filipina. Di bawah. Juara-juaranya ketemu di bawah. Di bawah. Masalahnya Lim, kenapa harus ketemu itu dia pusing juga tuh. Makanya. Tadi kan gue sempat bilang kalau ngeliat dari bracket ya. Ini semua tim tanpa ya Mengurangi mengurangi Tanpa rasa hormat mendiskreditkan, ke ya. semua tim. Cuma gue bisa bilang Selangor Giant sangat diuntungkan di bracket ini. Ya makanya Karena kan kalau dibilang. ngeliat dari region Berkembang. berkembang kayak di bawah semua. Sementara region yang emang jadi utama di atas. Iya. Dan itu region utamanya diadu semua jadi kan. Yap. Itu juara-juaranya yang Iya diadu. iya makanya ini balik lagi ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim manapun. Dan bahkan ya makanya that's why SRG bilang sendiri. Terima kasih Luminer. Dan ini dia MVP of the match. Yasuke. 12 kill bro. Wow 12 kill makro gameplay yang luar biasa Om Awa. Fanny nih ya. Dan juga Fanny yang gak ragu untuk bisa menangin di Turtle tadi. Turtle 1 dan 2 dan bahkan tanpa buff dapetin Keyboy juga. Ini Keyboy benar-benar ketutup loh di game ini. Iya di shutdown abis-abisan sih. Ya. Muncul sedikit lompat dari Fanny-nya. Tapi memang iya dari Kiboy harus full damage menurut gua. Makanya dia tipis juga om. Nah ini, saya lihat di Fight Kumpul kita melihat bagaimana presensi dari Yasuke yang sangat menakutkan. Untungnya Lutfi juga perform dengan Skyler. Gue sih ngasih kredit lebih untuk Lutfi ya di Iya, game ini. awal-awal ya. Ya awal-awal Lutfi yang pegang lah. Memang maksudnya Skylar pasti farming. Iya. Terus kayak Bakti juga tipikalnya di DPS kan. Cuman Lutfi, wah ini good job banget sih Lutfi di awal. Ya tuh sih, artinya ditempel sama Lutfi terus-terusan juga gak bisa gerak. Tapi ya kehadiran dari Yasuke yang memang cukup mengganggu dan bahkan dia gak tumbang di sini meskipun ada sebuah spare of destruction yang kena ke Yasuke. Shock juga sih. Tuh, one pixel loh itu. Itu real hoki bude itu. Real. Real hoki bude. Bisa bener-bener setetes om. Ya dan datang retribution ini dia. Titik balik di mana Kiboy tumbang di atas, ke distract seharusnya pemain-pemain dari Onyx tadi. Dan Betul, mereka harus betul. kehilangan Lord dia. Mereka langsung mempercepat kan buat ngambilnya dan ya Yasuke datang dengan steel cable langsung. Jangkut tuh. Ya tapi masih bisa kabur. Dan sangat sulit untuk Onyx bisa keluar. Di belakang ketemu Kiboy itu. Ya tapi Lawan Yasuke-nya balik. yang menang kan di belakang sana kalau Ya, nggak salah. Kiboy-nya yang digas loh. Yasuke-nya yang menang di belakang. Serba salah dan ini sekali udah ketangkap di tengah. Tuh lihat sama Lilia Om udah pakai WON gak bisa ngapa-ngapain dia. Ya, tapi Meletus. Lilianya udah sesakit itu juga ya, udah gak ada sepatu, udah dia jual sepatunya semuanya. Sudah habis item dan hanya si Sans dan juga Lutfi ini udah jelas gak bisa ya. Udah terlalu banyak deh. Clear-nya pasti susah banget. Lawannya juga 5 om. Ya. Kalau lawannya 3 atau 2 juga masih oke lah. Masih bisa mungkin. So Lutfi sampai akhir dia tumbang sekali aja. Makanya tadi gue bilang kredit untuk Lutfi. Sementara untuk entah kenapa gue ngerasa Kiboy di game tadi itu bener-bener kebaca bisa-bisan sih. Ya kita nggak melihat kayak ada pergerakan dari Kiboy yang bisa mengubah arahnya atau jalur permainan tadi. Terutama untuk di early ya yang harusnya ada pressure lebih nih menuju ke Arvi. Arvi memang nggak terlalu bisa ngedeliver damage-nya di awal nih.
Tapi 17.000 gold sampai di late game seperti ini ya ketarik juga akhirnya. Ya, gue nggak tahu kenapa ya sampai sekarang gue ngerasa Onyx first pick Cloud itu udah jadi power mereka sih. Cloud ya. Ya, makanya tadi emang sih tawaran juga Cusin Cusin, bagus juga, iya. gue tahu cuma nggak tahu kenapa ya kayak gue Skylar Cloud tuh kayak udah best banget gitu loh untuk Onyx. Yep. Tapi ya pressure Hellcat sekarang juga lumayan susah gak sih Om? Karena MM-nya pakai Emblem Fighter. Iya, Nah, itu. jadi nggak instan. Iya, kalau dulu kan sekali jebret hilang sisa sedikit. Harus mundur. Nah ini isi HP lagi di jungle balik lagi dia. Masalahnya tadi itu udah dilakuin sama Kiboy ya. Pas darahnya Arvis perempat dia Oh yang masuk. miss ini ya. Dia masuk kan, tapi dipukul balik sama Arvi, darahnya naik lagi. Iya. Darahnya naik lagi. Jadi ketika Stringer. Deadly Stringer yang nggak masuk, bam, dipukul sama Arvi, darah naik. Arvi Balik kanan pertamanya gak swift loh. Pakai Firmness dia. Dia Itu. sadar dia pasti dilompatin Hellcat dia. Pasti di burst ya. Iya. Dan dia pakainya Master Assassin Di yang talent 2-nya iya, dia dalam pakai duanya- damage. Iya, dia pakai damage. Makanya ketika ketemu Kiboy 1 lawan 1, dia masih survive. Dan maksimalnya dari Onyx sendiri mereka sempat unggul di 6.100. Tapi ternyata bisa di break dan bahkan sampai 9.000, keunggulan 3.000-an tadi. Dan player of the match tentunya Yasuke. Pemain Fanny yang berani di M-Series kali ini di depan Hellcat, di depan bahkan terlalu banyaknya hero counter untuk Yasuke. Dia ngebalikin keadaan, dia ngebuat Kiboy dimakan ketika Kiboy yang harusnya makan